Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hadir semuanya hari ini. Alhamdulillah kalau hadir semuanya ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan hak dan kewajiban di keluarga ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian hak kita di keluarga itu apa, kemudian kewajiban kita di keluarga itu apa, hak kita di sekolah itu apa, hak kewajiban kita di sekolah itu apa saja ya, seperti itu. Nah, hak itu apa sih? Hak itu adalah apa-apa yang harus dipenuhi oleh orang lain kepada kita yang menjadi hak kita. Misalkan pemenuhan daripada kebutuhan kita ya. Misalkan kita masih kecil, kemudian hak kita yang kita dapat dari orang tua kita itu apa? Yang pertama contohnya yaitu hak untuk makan ya. Jadi kalian itu di rumah itu ketika masih kecil ya, belum mampu, kalian itu berhak untuk diberikan makanan oleh orang tua kalian ya. Kemudian hak untuk minum, kalian itu berhak untuk minum ya. Jadi misalkan nggak boleh minum, nah itu nggak boleh ya. Jadi itu sama saja melanggar hak kalian ya. Kemudian hak apa lagi? Hak untuk tidur, dan itu juga hak kalian ya. Kemudian hak untuk mandi, itu juga hak kalian ya. Nah ternyata kemudian apa yang dinamakan kewajiban? Nah kewajiban itu adalah apa-apa yang harus kalian lakukan ya, sebagai seorang misalkan di keluarga, kemudian sebagai seorang siswa di sekolah gitu ya. Kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan ya. Misalkan kewajiban untuk mematuhi orang tua, kewajiban untuk mendengarkan nasihat orang tua, kewajiban untuk tidak membantah orang tua. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kewajiban kalian di rumah gitu ya. Jadi kalian harus melakukan, namanya juga kewajiban. Jadi harus kita lakukan kepada orang lain ya. Harus kita lakukan gitu ya. Kemudian contohnya apalagi hak dan kewajiban di sekolah. Hak kalian di sekolah itu adalah hak untuk mendapatkan pelajaran. Itu merupakan salah satu hak kalian ya, yang harus dipenuhi oleh bapak misalkan ya. Sebagai seorang pengajar itu harus memenuhi kebutuhan kalian dalam belajar ya. Nah, hak kalian itu adalah merupakan kewajiban bagi bapak ya. Jadi hak itu yang kalian dapatkan dari bapak, kemudian kewajiban bapak itu harus bapak keluarkan kepada kalian. Nah, kemudian bapak balik, kewajiban kalian apa kepada bapak? Nah, kewajiban kalian itu adalah mendengarkan bapak, kemudian mematuhi peraturan yang ada di sekolah, kemudian mendengarkan nasihat bapak. Itu kewajiban kalian. Bapak memenuhi kewajiban bapak yang menjadi hak kalian. Nah kalian juga memenuhi kewajiban kalian yang itu menjadi hak bapak ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu ternyata saling terikat ya. Saling terikat, saling tidak bisa dipisahkan. Artinya kewajiban bapak merupakan hak kalian. Nah hak kalian itu kemudian kalian terima gitu ya. Nah kemudian hak bapak itu adalah kewajiban kalian yang harus dipenuhi. Nah itu adalah hak dan kewajiban. Nah sekarang sebagai tugasnya kalian buat kelompok 4 orang. Nah nanti kalian diskusikan ya, apa saja hak-hak kalian di sekolah, apa saja kewajiban-kewajiban kalian di sekolah. Kemudian yang kedua adalah apa saja hak-hak kalian di lingkungan keluarga, apa saja kewajiban-kewajiban kalian di lingkungan keluarga ya. Silakan. Nah sudah, kalau sudah, apa saja hak-hak dan kewajiban kalian di keluarga, apa saja hak-hak dan kewajiban kalian di sekolah.
Nah, betul sekali seperti itu ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, hak-hak kalian itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang di lingkungan kalian. Kemudian kewajiban kalian adalah apa yang harus kalian lakukan kepada orang lain, gitu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semuanya ya. Nah, jadi Bapak ulas kembali ya, kita simpulkan bersama ya. Jadi hak kita itu adalah sesuatu yang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki dan harus kita penuhi ya. Nah, hak-hak itu bisa kita penuhi sendiri ataupun kita penuhi dari orang lain ya, kita dapatkan dari orang lain. Nah, kemudian hak-hak kita itu tidak boleh sama sekali dilanggar atau dicegah atau dihilangkan oleh orang lain, karena hakikatnya memang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, sebagai segala sesuatu yang kita miliki, yang itu memang boleh kita gunakan, kita pakai ya. Itu adalah hak ya. Jadi tidak boleh seorang pun itu dapat mengambil apa yang memang wajib kita miliki atau berhak untuk kita miliki ya. Itu kalau misalkan terjadi pelanggaran seperti itu, maka itu sama saja melanggar hak asasi manusia ya. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban kita itu apa? Ternyata kewajiban kita itu sebagai seorang manusia itu banyak ya. Di samping kita mendapatkan hak, kita itu seharusnya umumnya itu kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dahulu ya. Jadi kewajiban itu adalah apa-apa yang harus kita lakukan ya. Harus, namanya wajib berarti harus, berarti itu menyangkut kepada hak orang lain juga ya. Kewajiban kita itu berkaitan dengan hak orang lain. Maka dari itu, apa yang menjadi kewajiban kita itu harus kita penuhi, harus kita salurkan ya. Jadi harus kita terapkan. Misalkan kewajiban dalam mematuhi peraturan, karena hidup ini banyak peraturannya. Agar tidak kacau hidup kita, maka kita harus menjalani peraturan yang ada ya. Harus wajib mematuhi, menjalankan peraturan yang ada. Itu adalah salah satu dari kewajiban kita atau kewajiban kita semua ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.